Pusing dikit Kak. Berarti lagi setengah pusing. Puyeng hai nggak? Puyeng hai apa tuh? Ya puyeng. Ya udah gitu ya. Saudara Oti sudah siap? Insya Allah siap Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Faridi Mkom selaku dosen penguji. Terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah kita dalam kegiatan seminar kerja praktek atas nama Oti Karmelia NIM 2255201 dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus atau BKK berbasis web di SMK TI YPML Kota Tangerang. Sidang hari ini akan dilakukan dengan dua sesi. Sesi yang pertama silakan nanti Saudara Oti untuk mempresentasikan paling cepat 10 menit, paling lama 15 menit. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ataupun masukan dari dosen penguji. Saudara Oti Karmelia, sehat? Alhamdulillah Bapak sehat. Sudah siap ya? Insya Allah. Oke, silakan dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak penguji dan pembimbing. Yang terhormat Pak Faridi Eskom Mkom selaku penguji 1 dan yang terhormat Pak Rahmat Taufik ST Mkom selaku dosen pembimbing dan dosen penguji 2. Terima kasih atas kesempatannya sudah menyempatkan hadir di sidang saya hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Oti Karmelia dengan NIM 225520 dengan NIM 22552011018. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya bursa yang berjudul Bursa Kerja Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus berbasis website di SMK TI YPML Kota Tangerang. Berikut latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi mendorong dunia pendidikan khususnya SMK untuk menyiapkan lulusannya agar siap kerja. Salah satu upayanya adalah melalui Bursa Kerja Khusus atau BKK yang berfungsi menjembatani siswa dengan dunia industri. Namun di SMK TI YPML Kota Tangerang, pengelolaan BKK masih dilakukan secara manual menggunakan Google Form dan media sosial, sehingga kurang efisien dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi Bursa Kerja Khusus berbasis website yang dapat mengelola data siswa, lowongan kerja, dan penyaluran alumni secara terpusat, cepat, dan akurat. Sistem ini diharapkan menjadi solusi digital yang mendukung proses penyaluran kerja lebih efektif dan profesional. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama, sistem informasi Bursa Kerja Khusus BKK yang sebelumnya masih cara manual menggunakan Google Form yang kurang diandalkan, maka
akan mengakibatkan kesalahan input dan kehilangan data. Yang kedua, dengan cara manual, maka pencatatan pembukuan membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang ketiga, dengan cara manual, maka laporan tidak bisa ditampilkan secara akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem input data siswa sehingga memudahkan petugas BKK. Yang kedua, bagaimana BKK menyimpan dan mengidentifikasi data siswa yang akan disalurkan di dunia kerja. Yang ketiga, bagaimana memudahkan petugas BKK memberikan informasi dunia kerja kepada siswa dan alumni. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi BKK, akun login hanya diberikan dan bisa diakses kepada admin dan siswa atau alumni. Yang kedua, sistem informasi BKK berbasis website dirancang untuk SMK TII PML. Yang ketiga, sistem informasi BKK yang dibuat adalah dengan kebutuhan yang ada di SMK TII PML. Tujuan penelitiannya. Yang pertama, memenuhi tugas kerja praktik program studi Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Yang kedua, menganalisis dan merancang sistem informasi bursa kerja khusus berbasis website untuk SMK TII PML. Yang ketiga, memudahkan petugas BKK memberikan informasi dunia kerja kepada siswa-siswi dan alumni. Ini sempat lain lumayan. Kalau enggak coba ini kita. Adapun manfaat penelitiannya bagi penulis meningkatkan persepsi tentang apa saja yang didapat dari lingkungan sekolah. Bagi Universitas Muhammadiyah, memperluas jaringan kerjasama dengan instansi teknologi, pendidikan, dan bisnis dengan mengirimkan mahasiswa ke berbagai instansi. Universitas dapat memperluas jaringan kerjasama yang juga meningkatkan reputasi kampus di berbagai sektor. Yang terakhir, manfaat penelitian bagi sekolah SMK TII PML memberikan kemudahan petugas BKK memberikan informasi dunia kerja kepada siswa dan alumni. Selanjutnya ada tahapan penelitiannya. Tahapan penelitian yang pertama menentukan tempat penelitian, selanjutnya pengumpulan data, lalu metode analisis, selanjutnya menganalisis dan desain, yang terakhir penulisan laporan. Pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Melalui observasi, penelitian dapat memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi nyata dari sistem yang sedang berjalan. Wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai petugas bursa kerja khusus BKK yang memahami proses kerja di bidangnya melalui kegiatan wawancara dan diskusi langsung. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, metode analisis phases. Performance sistem lama. Proses pencatatan dan penyebaran informasi masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu lama dan kurang efisien. Sistem baru, sistem yang dirancang berbasis website ini diharapkan dapat mempercepat proses pencatatan dan penyebaran informasi secara lebih efisien. Yang kedua ada informasi. Sistem lamanya, informasi lowongan kerja disebarkan secara manual melalui papan pengumuman atau media sosial sehingga tidak semua alumni menerima info tepat waktu. Sistem barunya, sistem ini memungkinkan penyajian informasi lowongan kerja secara real time dan terpusat agar dapat diakses alumni dengan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, ekonomi. Sistem lamanya membutuhkan banyak waktu
dan tenaga karena pencatatan dan pengelolaan data masih dilakukan secara manual. Di sistem barunya, sistem berbasis website diharapkan dapat menghemat waktu dan tenaga dengan mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan data. Kontrol. Sistem lamanya sistem berbasis website diharapkan dapat menghemat waktu dan tenaga dengan mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan data. Sistem barunya, sistem yang dirancang memungkinkan kontrol data yang lebih terpusat dan terstruktur karena tersimpan dalam satu basis data. Yang efisiensi, sistem lamanya sering terjadi pengulangan data dan kesalahan input karena belum ada sistem yang terintegrasi. Sistem barunya, dengan sistem ini diharapkan proses input data menjadi lebih efisien dan meminimalkan kesalahan atau duplikasi data. Yang terakhir, service. Sistem lamanya pelayanan informasi kepada alumni terbatas dan lambat karena dilakukan secara manual. Sistem barunya, sistem berbasis website memungkinkan alumni untuk mengakses informasi secara mandiri sehingga pelayanan dari BKK menjadi lebih cepat dan mudah. Selanjutnya ada analisis sistem yang berjalan di SMKTI PML. Yang pertama, petugas BKK menerima informasi lowongan kerja secara langsung dari perusahaan yang sedang membuka rekrutmen. Setelah mendapatkan info dari perusahaan, petugas BKK langsung menyebarkan Flowchartnya ada ya? Hah? Flowchart. Flowchart. Oh, ini Pak. Maaf saya lengkap. Bentar, nih Pak. Oh, ini keterangannya. Ya, lalu bentar Pak. Iya tuh keterangannya. Udah, keterangan. Keterangannya gimana? Bentar Pak. Ini nggak jalan-jalan. Ini keterangannya. Petugas BKK menerima informasi lowongan kerja secara langsung dari perusahaan yang sedang membuka rekrutmen. Setelah itu, setelah mendapatkan informasi dari perusahaan, duduk dulu. Ajan, oh iya Pak, ya Allah, Masya Allah. Stop dulu kali Pak ya. Maaf Pak.
Udah bisa dimulai, Pak? Ah, 2606. Ini analisa sistem yang berjalan di SMK TI PML. Yang pertama, petugas BKK menerima informasi lowongan kerja secara langsung dari perusahaan yang sedang membuka rekrutmen. Setelah mendapatkan informasi lowongan dari perusahaan, petugas BKK langsung menyebarkan informasi tersebut ke grup WhatsApp siswa atau alumni. Setelah itu, siswa atau alumni membuka grup WhatsApp yang dikelola oleh petugas BKK untuk mencari informasi lowongan kerja yang telah dibagikan. Selanjutnya, siswa atau alumni menentukan pilihan berminat atau tidak. Jika tidak berminat, siswa atau alumni tidak perlu mengikuti proses BKK, maka akan dinyatakan selesai. Jika siswa atau alumni berminat dengan lowongan tersebut, mereka akan mengisi formulir lamaran kerja. Petugas BKK kemudian mencatat setiap data siswa dan alumni yang masuk melalui Google Form ke dalam media pencatatan manual seperti buku atau file Excel. Setelah seluruh dokumen terkumpul, petugas BKK mencocokkan informasi dan kualifikasi pelamar dengan persyaratan dari perusahaan. Setelah itu, petugas BKK melakukan evaluasi apakah data dan dokumen pelamar sesuai dengan kriteria dari perusahaan. Jika pelamar dinyatakan sesuai, petugas BKK akan menghubungi perusahaan terkait untuk menyiapkan data pelamar. Nah, ini sistem usulannya ada 2 aktor. Yang pertama ada petugas BKK, yang kedua ada siswa dan alumni. Petugas BKK kelola daftar lowongan, melihat pelamar, lalu mengelola data siswa atau alumni, lalu laporan. Sedangkan di aktor siswa dan alumni, dia hanya melihat daftar lowongan dan melamar pekerjaan. Ini activity diagram kelola berdaftar lowongan. Zoom aja ya, Pak, nggak kelihatan. Dimulai dari petugas BKK memilih menu daftar lowongan, sistem menampilkan daftar lowongan, lalu petugas BKK memilih aksi tambah, edit, atau hapus, lalu petugas BKK mengisi atau mengedit data lowongan. Petugas BKK mengklik tombol simpan, sistem memvalidasi data yang diinput. Jika data tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali mengisi atau mengedit data lowongan. Jika sesuai, sistem akan menyimpan data lowongan. Lanjut. Bentar, Pak. Bentar ya, Pak. Ayo dong. Visual Paradigm. Nih, mockupnya, Pak. Perlu di zoom juga, Pak. Oh, ini Visual Paradigm. Kalau desainnya pakai Balsamic. PowerPoint-nya? PowerPoint. Iya. Oh, PowerPoint-nya kayaknya WPS, Pak, ini. Hah? WPS. Oh. Ini menu apa? Hah? Ini menu apa? Ini menu form informasi lowongan. Jadi ini petugas BKK menginput informasi lowongan. Ini formnya ada nama industri atau nama PT-nya, terus lowongan kerja. Lowongan kerja maksudnya kayak posisi apa di pekerjaan itu yang lagi dibutuhkan. Terus deskripsinya, gajinya, tanggal dibuka dan tanggal ditutup, lalu alamat lowongan tersebut. Ini ada halaman tampilan siswanya kalau mau daftar lowongan.
Ini from daftar lamarannya di sini. Di sini, Pak. Terus lagi. Bentar, Pak. Nah, ini desain mockup laporannya. Bentar, Pak. Pak. Kesimpulannya, proses pengelolaan data bursa kerja khusus yang masih dilakukan secara manual melalui Google Form dan media sosial mengakibatkan beberapa kendala seperti lambatnya proses pengelolaan data alumni, tidak terpusatnya informasi lowongan kerja, serta kurang efisiennya proses penyaluran lulusan ke dunia kerja. Yang kedua, sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran alumni, pengelolaan lowongan kerja, dan pencocokan antara alumni dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini diharapkan dapat menggantikan proses sebelumnya yang masih tersebar dan tidak terdokumentasi secara baik. Yang ketiga, dengan adanya sistem ini diharapkan proses penyaluran lulusan di SMKTI YPML dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan profesional. Sistem ini juga diharapkan menjadi jembatan yang baik antara sekolah, alumni, dan dunia industri. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem, diperlukan penyediaan fasilitas penunjang seperti komputer, akses internet yang stabil, serta sistem penyimpanan data yang aman. Yang B, sistem perlu dilengkapi dengan fitur pencadangan atau backup otomatis untuk mencegah hilangnya data apabila terjadi gangguan teknis atau kerusakan perangkat. Yang ketiga, disarankan agar pengembangan sistem selanjutnya mencakup fitur tambahan seperti integrasi notifikasi lowongan kerja melalui email atau WhatsApp, sistem tracking lamaran, dan statistik penyaluran kerja agar lebih informatif dan interaktif bagi pengguna. Terima kasih. Iya, kayaknya ada masalah juga kali ntar. Sebentar ya. Gak mungkin dong Ya, Pak. kalau misalnya dekat gitu kan, maksudnya ngelewatin gitu aja. Masalah internal mereka lah. Ini direkam apa ini? Direkam. Kita ngomong panjang. Ayo kita makan. Sebentar ya. Iya, Pak. Neng makan ya, Neng. Iya, Bu. Dimakan, Bu, ya, Bu. Pak Mirjan. Mendingan ngeprint jadwal anak gua. Siapa nih? Nih, Pak Mirjan. Mirjan. Oke, OT KP di SMK ya, sama Iya. kayak Ibi ya. Iya, Pak. Bertiga satu Tapi penelitian. ini untuk berusaha kerja khusus ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Pak. Saya Rahmat, Pak. Pinjam punyanya Pak Faridi. Ya, Pak. Untuk yang acara komedi itu ya. Ya, Pak. Kita udah dapat ruangan. OT. Iya, Pak. Ada bikin KP ini kan ada beberapa metode ya. Beberapa metode benar. Ya, metode yang pertama adalah metode pengumpulan data. Iya. Apa aja dia? Observasi, wawancara, sama studi pustaka. Berbeda ya, Pak. Itu nanti dilampirkan di abstrak ya. Oh, ditampilkan di abstrak, Pak. Iya. Ini belum ada. Baik, Pak. Ada nggak di abstrak? Oh, Bentar, Pak. Saya cek dulu. maksudnya gimana? Pak bisa. Maksudnya itu mau menghadap ke depan kali ya? Atau mungkin dari tim UNJ ada yang mau ke UNT, Pak, mau survei tempat, lokasi, ya enak. Oh iya sih, kayak nggak dicantumin ya, Pak? Jadi cantumin ya. Iya. Pada saat observasi, OT dapat apa aja? Hah? Pada Maaf, saat, Pak. pada saat Ulang. observasi, OT dapat apa aja? Permasalahan di sekolah tersebut. Permasalahannya, Bukan. Untuk Dapat data apa? oh datanya. buat sambutan awal itu. Dapat datanya, boleh dicek dulu nggak, Pak?
Iya. Iya. Nah, ini Pak, sistem informasi BKK-nya masih menggunakan manual, secara manual. Yang manualnya tuh kayak gimana? Apakah ditulis tangan? Oh iya, kalau buat pendataan masih tulis tangan. Cuman kalau buat mahasiswanya isi Google Form itu untuk lamaran kerja. Jadi untuk pendataan yang data pelamarnya itu masih ditulis tangan, Pak. Oke. Yang ditulis tangannya itu ada nggak? Jadi ada Capture ya? Oh, buktinya. Itu Pak, saya minta kemarin ke sekolahan belum dikirim. Salahnya di situ benar. Sama ini ya, Google Form-nya ya. Iya, Capture juga ya. iya. Nah, setelah observasi kan wawancara ya. Wawancaranya ada buktinya. Oh, bukti wawancara ada Pak di belakang. Aja sebenarnya Pak, kalau kita paksain satu arah gitu ya, posisi spanduknya itu ada di samping jadi nggak bagus gitu. Agak banyak Pak wawancaranya. Jadi nggak masalah ya Pak. Paling terakhir. Oke, selanjutnya adalah studi pustaka. Artinya tapi baca-baca jurnal buku gitu ya. Iya. Nah, Selesai acara itu buktinya kan di daftar di pustaka ya. ya Pak ya. Benar nggak? Workshopnya, pelatihannya. Mohon maaf Pak, ulang maaf. Studi pustaka itu metode yang ketiga yang harus dipakai adalah pengumpulan data. Studi pustaka kan? Iya. Nah, Untuk aksesnya dia akses aplikasi. dalam pengumpulan data, buktinya kan di daftar pustaka ya. Coba lihat halaman 91. Oh ya. 91. Bentar ya Pak. Oh. Daftar pustaka Pak, iya. Ya, daftar pustakanya saya lihat belum sinkron dengan bab 2 ya. Belum sinkron. Belum dimasukin semua ya. Ada beberapa Mendeley saya nggak bisa Pak, jadi yang masuknya cuma segini. Saya kalau bisa ditambahkan nanti saya bisa Coba tambahkan ya. ya. Terus kan kalau biasanya kan A, B, C, D, E gitu ya. Oh iya, biasanya berurut ya Pak. Iya benar. Jadi diurutin ya. Iya Pak. Sama ditambahin juga ya Pak Iya. daftar pustakanya. Lihat dari analisanya pakai apa? Analisanya. Metode Pisces. Itu apa sih? Pisces itu, aduh tadi ya Pak. Pendekatan. Atau Pak Mirza boleh Pak di WA ke nomor saya terkait aplikasi yang akan dipakai, jadi nanti secara kebutuhan software bisa kita forward. Pitches-nya dibahas di bab berapa? Di bab 3 Pak. Bab 3 Iya. Iya. Ya kan gitu aja Pak Mirza, nanti mungkin lewat nomor saya nggak apa. Oh iya. Oke. Ya. Pisces. Apa aja? Terima kasih Pak Mirza. Assalamualaikum. P-nya apa? Performance, Ya. I-nya informasi, Layoutnya E-nya bebas, ekonomi, C-nya kontrol, E-nya efisiensi, yang penting S-nya buat service. dokumentasi lengkap. Itu kayaknya mau project. Oke. Itu. Yang penting ada laporan ya. Ada ruangan buat nampung segitu banyak. Terus buat itu. Sketch-nya udah bagus, tinggal Terus saya suruh kesini nih. kalau bisa Pak Mirza. Pak Mirza. Oh iya, Pak Mirza juga WA saya awalnya, tapi setelah WA diserahkan ke Pak Indra. Dia bilang itu Pak. Ya nggak apa-apa Pak kalau adanya view ya. View apa kan? Yang penting ada spanduk segala macam. kemarin Gimana Pak? Cukup sekian. Ini saya tutup aja ya Pak. Oke, silakan. Cukup sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih prestasi Saudara Oti Karmelia dan tanya jawab serta masukan tadi dari dosen penguji. Silakan nanti diperbaiki apa yang diberikan masukan dan dari dosen penguji tadi bisa diperbaiki, lalu Anda diberi waktu paling lama 1 minggu ya untuk memperbaiki. Nanti ketemu Satu minggu, Pak. Pak Faridi ya. Nanti. Ya kalau nawar 2 minggu juga nggak apa-apa ya, 2 minggu ya Pak Faridi ya. Iya, oke, silakan nanti diperbaiki sesuai dengan arahannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.